Halo dan selamat datang kembali di Avenues. Starlink telah resmi beroperasi di Indonesia dan kita akan membahas apa saja dampaknya terhadap konektivitas internet di negara kepulauan kita. Elon Musk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali. Keduanya membahas akselerasi transformasi digital di Indonesia hingga potensi pengembangan investasi di Indonesia. Starlink, layanan internet berbasis satelit dari SpaceX, resmi diluncurkan di Indonesia dalam acara tersebut. Starlink menjanjikan koneksi internet berkecepatan tinggi di wilayah terpencil sekalipun. Starlink menyediakan layanan internet dengan cara berbeda, yakni menggunakan satelit yang mengorbit rendah di luar angkasa. Ini membuat jangkauan Starlink menjadi sangat luas, berbeda dengan jaringan nirkabel berbasis darat yang membutuhkan infrastruktur konvensional. Biaya yang diperlukan untuk menggunakan layanan Starlink mulai dari 7,8 juta rupiah untuk membeli perangkat terminalnya, dengan biaya langganan mulai dari 750.000 per bulan. Kecepatan internetnya sendiri akan bervariasi, tapi secara spesifikasi Starlink dapat menawarkan kecepatan hingga 200 Mbps. Harga tersebut mungkin akan terlihat sangat mahal, terutama jika kalian membandingkannya dengan internet broadband di Indonesia, terutama di kota besar. Namun, perlu dicatat bahwa Starlink ini lebih ditujukan untuk tempat terpencil yang tidak terjangkau oleh sinyal jaringan maupun internet kabel. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar untuk memberikan akses internet di setiap daerah. Sebaran pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 masih terlihat ketimpangan besar antara Pulau Jawa dengan pulau lain. 56 dari 100 penduduk di Jawa bisa mengakses internet, sedangkan di Maluku dan Papua hanya 3 orang dari 100 penduduk yang mampu mengaksesnya. Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, mulai dari tingkat literasi digital masyarakat hingga infrastruktur internet yang tersedia pada daerah tersebut. Starlink menawarkan konektivitas internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah bahkan di wilayah terpencil. Ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat di pedesaan atau daerah terluar yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses internet yang andal. Dengan Starlink, konsumen dapat belajar, bekerja, dan mengakses informasi dengan lebih baik. Kehadiran Starlink juga dapat menjadi pendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Pelaku usaha kecil dan menengah serta wirausaha lokal dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan visibilitas dan mencapai pasar yang lebih luas. Di sisi lain, kehadiran Starlink di Indonesia akan memunculkan kekhawatiran persaingan dengan provider internet lokal seperti Telkomsel, AM3, XL, IndiHome, Biznet, dan lainnya. Operator seluler di Indonesia yang ekosistemnya sudah terbentuk dan sudah menjangkau layanan internet ke daerah terluar maupun 3T, mungkin perlu menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi kompetisi dari Starlink. Pada tahun 2022, berdasarkan survei kepada 7.568 responden pengguna internet yang tersebar di seluruh Indonesia, IndiHome menjadi penyedia layanan internet atau provider yang paling banyak digunakan. Produk dari Telkom ini digunakan oleh 67,54% responden. Kemudian ada 3,88% responden yang menggunakan First Media, 2,88% menggunakan MNC, 2,24% menggunakan iConnect, 1,52% menggunakan Biznet, dan 1,04% menggunakan Oxygen. Provider lokal perlu mempertimbangkan strategi bisnis mereka agar tetap relevan dan bersaing dalam pasar yang berubah. Mereka mungkin perlu meningkatkan kualitas layanan, menawarkan harga yang lebih kompetitif, atau mengembangkan inovasi teknologi untuk mempertahankan pelanggan. Sebagai solusi yang inovatif, Starlink juga dapat menjadi mitra potensial bagi provider internet lokal di Indonesia. Kerjasama antara Starlink dan provider lokal dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Provider lokal dapat memanfaatkan infrastruktur satelit Starlink untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan internet mereka. Di sisi lain, Starlink dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman provider lokal dalam operasional di pasar Indonesia. Kehadiran Starlink di Indonesia juga memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan terkait regulasi dan keamanan data. Sebagai negara yang sedang berusaha memperluas konektivitas digital, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kehadiran Starlink tidak hanya memberikan manfaat,
tetapi juga mematuhi peraturan dan melindungi data pengguna. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, Starlink telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menjalani uji layak operasi di Indonesia. Namun, pemerintah harus tetap memastikan bahwa Starlink mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak mengabaikan aspek keamanan data. Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang dapat mengancam keamanan negara, termasuk data pengguna. Pemerintah terus mendorong Elon Musk untuk membangun Network Operation Center atau NOC di Indonesia. NOC adalah tempat terpusat yang mengontrol kondisi jaringan dan memastikan kepatuhan operator terhadap aturan keamanan data. Dengan NOC yang berada di Indonesia, pemerintah dapat lebih efektif mengawasi dan mengontrol pelayanan Starlink. Selain itu, NOC juga memungkinkan pemerintah untuk memantau lalu lintas data, mengidentifikasi potensi ancaman cyber, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Jika NOC tidak berada di wilayah Indonesia, negara mungkin kehilangan kedaulatan terhadap infrastruktur satelit tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa Starlink mematuhi peraturan dan melindungi data pengguna secara efektif. Meskipun Starlink menawarkan layanan internet cepat, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan keamanan data masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu bekerja sama dengan operator lokal dan lembaga cyber untuk mengembangkan kerangka kerja yang memastikan keberlanjutan layanan internet yang aman dan andal bagi seluruh penduduk Indonesia. Meskipun demikian, layanan Starlink juga diperlukan untuk memberikan akses internet bagi instansi pemerintah yang masih belum tersentuh layanan internet lokal, terutama di daerah 3T. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan telah memiliki sekitar 10.000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan 80% puskesmas itu telah memiliki layanan internet satelit dari satelit Satria 1. Namun, keberadaan Starlink dapat menjadi alternatif untuk memperluas konektivitas di daerah-daerah yang belum terjangkau. Kehadiran Starlink di Indonesia menjadi salah satu milestone perkembangan aksesibilitas internet di negara kita. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang berlaku dapat mengakomodasi kehadiran Starlink tanpa mengorbankan keamanan data dan kedaulatan negara. Kolaborasi antara pemerintah, operator lokal, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dan memastikan konektivitas digital yang berkelanjutan di Indonesia. Demikian informasi kali ini, dan nantikan berita menarik lainnya hanya di Avenews.